Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ezi Safina dengan NIM 2102010006, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang osmoregulasi dan ekresi pada ikan. Ekresi itu apa sih? Ekresi adalah sistem pembuangan proses metabolisme tubuh berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Sistem ekresi ikan, seperti juga pada vertebrata lain, yang mempunyai banyak fungsi antara lain untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Alat pengeluaran ikan terdiri dari 1. Insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. 2. Kulit, kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. 3. Sepasang ginjal, sebagian besar yang mengeluarkan urin. Berkembang dua tipe ginjal pada ikan, yaitu pronephros. Ginjal pronephros adalah yang paling primitif, meski terdapat pada perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi saat dewasa tidak fungsional. Fungsinya akan digantikan oleh mesonephros. Mesonephros, ginjal ikan bertipe mesonephros berfungsi seperti opistonefros pada embrio amniota. Keduanya mirip, perbedaan prinsip adalah kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiensinya. Jumlah glomerulus ikan air tawar lebih banyak dan diameternya lebih besar dibandingkan dengan ikan laut. Pengertian osmoregulasi. Sistem osmoregulasi adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh, air dan darah dengan tekanan osmotik habitat perairan. Pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal. Osmosa yaitu upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air karena 1. Harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. 2. Membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. 3. Adanya perbedaan tekanan osmosa antara cairan tubuh dan lingkungan. Tidak ada organisme yang hidup di air tawar tidak melakukan osmoregulasi, sedangkan pada ikan air laut, beberapa di antaranya hanya melakukan sedikit upaya untuk mengontrol tekanan osmosa dalam tubuhnya. Semakin jauh perbedaan tekanan osmosa antara tubuh dan lingkungan, semakin banyak energi metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan osmoregulasi sebagai upaya adaptasi. Namun, tetap ada batas toleransi. Osmoregulasi dilakukan dengan berbagai cara melalui ginjal, kulit, membran mulut, insang, usus. Organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekresi oleh pituitari, ginjal, dan urofisis. Osmoregulasi pada ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih cepat dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan Malpighi memasuki tubuli ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubuli proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubuli distal. Dinding tubuli ginjal bersifat impermeabel, kedap air tidak dapat ditembus terhadap air. Osmoregulasi pada ikan air laut. Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya untuk mengatasi kehilangan air. Ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Padahal dehidrasi dicegah dengan proses ini dan kelebihan garam harus dihilangkan karena ikan air laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air. Volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubuli ginjal maupun berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar.